Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya punya pantun nih buat yang hadir hari ini. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa membeli kasa. Ini yang jawab salam sepertinya lagi nunggu buka puasa. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Semuanya Sayyidina Muhammad. Yuk semuanya salawat kepada Nabi biar kita semua dapat syafaat hari kiamat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini pemirsa Damai Indonesia TV One pengen punya rumah tangga yang bahagia, betul? Nggak ada di antara kita yang menginginkan rumah tangganya berantakan. Nggak ada yang mau di antara kita yang rumah tangganya penuh dengan kehancuran. Setiap kita kalau ditanya, kamu mau rumah tangga seperti apa? Oh, saya pengen rumah tangga yang samawa. Apa itu samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Saya ingin rumah tangga yang sakinah, yang bahagia. Nggak mau saya berujung kepada perceraian. Makanya luar biasanya Islam menganggap bahwa pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan adalah separuhnya agama. Agama 100%, 50%-nya adalah menikah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fil baqi ats-tsani. Kalau seorang hamba sudah menikah, sudah married, sudah punya istri, sudah punya suami, baru agamanya sempurna setengah. Maka sisanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa rumah tangga kita penuh dengan cekcok, penuh dengan prahara, saya yakin rumah tangga kita nggak pernah dikembalikan kepada Allah. Apa tujuan kita menikah? Ibadah. Kalau ibadah nggak mungkin berantem, nggak mungkin sampai selingkuh. Apa itu artinya selingkuh? Selingan indah keluarga runtuh. Berantakan gara-gara selingkuh. Dia nggak mikir ketika dia selingkuh, chat wanita yang bukan mahram, ajak ketemu wanita yang bukan halal, jalan berduaan, dia nggak mikir ada anaknya yang butuh kasih sayang ayahnya, butuh kasih sayang bapaknya. Ingat, kalau engkau main-main sama anak orang, nanti anak kita juga akan dimainin. Betul apa betul? Zalim sama orang, nanti dampaknya kepada anak kita. Satu saat Umar bin Khattab pernah naik keledai. Ya, keledai, kemudian keledainya ngamuk. Apa kata Umar bin Khattab? Keledai ini nggak nurut sama saya gara-gara saya kurang bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Jadi setiap ujian pernikahan langsung buru-buru dikembalikan kepada Allah. Introspeksi diri. Kenapa kok anak saya jadi jauh sama saya, nggak cinta sama saya? Istri saya kenapa nggak nurut sama saya? Jangan nyalahin istri melulu, betul nggak Bu? Kenapa ibu-ibu bilang betul? Pulang ke rumah harusnya udah seharian di luar, kerja di luar, dagang di luar, nyampe rumah, mohon maaf, istrinya nggak diajak ngobrol, anaknya nggak diajak ngobrol, malah sibuk main handphone. Ada nggak bapak yang kayak begitu? Kalau di Tambun nggak ada, nggak ada satu. Nyampe rumah Pak, itu dari pagi sampai sore anaknya pengen ngobrol sama ayahnya. Ayah, aku tadi di sekolah jatuh lagi lari, ayah main bola aku kena tendang sama temen aku. Subhanallah, dia pengen curhat. Tapi nyampe rumah ayahnya malah sibuk nelpon temennya, nelpon rekan kerjanya. Lah, kalau sudah di rumah habiskan waktu sama keluarga. Demi Allah, surga yang paling indah adalah apa? Keluarga. Betul apa betul? Sampai-sampai ya
Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Suami, kamu ini pemimpin rumah tangga, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan main-main dalam rumah tangga. Sayangi keluargamu, sayangi anakmu, sayangi istrimu. Istrimu rela melahirkan anak yang taruhannya nyawa. Masa ketika dia salah dikit engkau marahin? Malah ketika dia keliru bukan masalah besar engkau malah memukul. Na'udzubillahi min dzalik. Surga jauh darimu. Demi Allah, surga jauh darimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan mencintaimu. Siapa yang wajib kita sayangi terlebih dahulu? Istri, anak. Bukan yang lainnya. Kalau ketemu teman-teman traktir, oh ini teman kerja saya baru gajian. Bukan istri anaknya dulu yang disenengin, malah mikirin teman-temannya. Nongkrong seharian sama teman sampai jam 10 malam, jam 11 malam lah. Jangan. Di rumah ada dua sosok yang menanti kedatangan kita, namanya istri dan anak kita. Bahagia Pak kalau sudah anak dekat sama ibu bapaknya. Apapun kita nyuruh dia, perintahkan dia, nah ayah ingin kamu jadi anak soleh, nah ayah ingin engkau jadi ahli solat. Gimana caranya? Seorang ayah wajib jadi contoh buat anak istrinya. Makanya doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya rajin solat, anak istri saya rajin solat. Saya dulu bagaimana mau anak rajin sholat kalau bapaknya males sholat? Bagaimana anak jadi jujur kalau bapaknya bohong? Bagaimana mungkin anaknya jadi setia kepada istrinya kalau bapaknya tidak setia sama istrinya? Karena saya sudah baca bahwa yang paling banyak menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, yang pertama adalah perselingkuhan. Merasa puas dengan pemberian Allah. Oh, istri saya tidak kurus seperti dulu 20 tahun lalu. Memang kita sempurna. Kita juga penuh kekurangan. Nanti ketika makin tua kita juga kena penyakit diabetes. Ada penyakit namanya asam urat, kolesterol, bahkan bisa jadi serangan jantung. Ketika engkau jatuh, apakah teman-temanmu yang bawa ke rumah sakit? Ketika engkau jatuh, apakah tetangga duluan yang bawa ke rumah sakit? Lah, pertama kali istri kita dulu, anak kita dulu. Ya Allah, papa, ayah tersungkur, jatuh, menangis, meneteskan air mata, langsung dia telepon rumah sakit. Tuh. Maka sayangilah keluarga kita, karena cinta dengan keluarga anak istri adalah kunci surga buat kita semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bercanda sama istri dan anak kita. Karena canda dalam rumah tangga bisa membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Ustadz Kashif Her. Masya Allah, tabarakallah. Kunci menuju surga atau kunci ketika harus kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surga, yaitu saling menyayangi pasangan dan juga anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan pemirsa, di segmen berikut kami akan perdalam materi ini di sesi tanya jawab. Di segmen 4 nanti untuk para jamaah bisa mengucapkan pertanyaan. Dan di segmen 5 pemirsa ada segmen nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita.